Sritemu masih mencari bagaimana upaya pemerintah dan juga solusi terdekat dengan kita untuk pencegahan dari DBD. Tadi kita sudah berbicara banyak mengenai DBD seperti apa, dan juga ada banyak informasi yang tentang apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar dan juga apa yang bisa pemerintah lakukan. Nah, ini menarik nih karena Ibu Rita, saya ke Bu Rita dulu ya, Ibu Dr. Enda, ini membawa banyak perangkat tanaman dan juga barang-barang bekas seperti ini. Nah, ini boleh dijelaskan ini apa, gunanya apa, Ibu Rita silakan. Jadi ini saya sudah membawa dua kelompok nih. Ada kelompok yang tanaman yang di sebelah sini, kemudian di sebelah sini adalah satu teknologi tepat guna. Tadi seperti yang saya sampaikan adalah kita harus melakukan PSM 3M+. Gitu. Jadi 3M kan, M yang terakhir adalah mendaur ulang. Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Nah, salah satu teknologi tepat guna atau inovasi yang sekarang banyak dikembangkan di berbagai provinsi juga adalah dengan mendaur ulang. Salah satunya adalah botol bekas plastik ya, minuman mineral seperti itu. Dengan berbagai merek apapun yang seperti ini bisa kita buat sebagai perangkap nyamuk. Contohnya seperti apa nih perangkapnya? Perangkap nyamuk atau yang lebih kita kenal ada namanya nih larvae trap. Larvae trap. Ya. Okay. Larvae trap itu adalah perangkap daripada si jentik atau larva. Kenapa mesti ditangkap, bukan harus dimusnahkan? Nah, ini salah satu menangkap nyamuk, tetapi sekaligus dia akan mematikan si nyamuk begitu dia masuk ke dalam sini. Oh, jadi lebih mudah untuk mematikan si nyamuk dalam perangkap gitu. Iya, jadi dia masuk ke sini supaya bertelur, supaya telurnya jangan kemana-mana nih. Ya, kita batasi hanya di sini, sehingga jelas. Tapi nanti telur dan ataupun nyamuk dewasa akan mati di sini. Oke, contoh. Jadi diharapkan nanti kepadatannya jadi. Nah, jadi pertama-tama kita ambil botol bekas seperti ini, ya, minuman mineral bekas. Kemudian tadinya bentuknya seperti ini yang sekitar 1,5 liter ya. Kemudian ini kita potong dua seperti ini. Kemudian bahan yang lain yang kita perlukan adalah ini gula merah, kemudian dan ragi. Ini ragi yang sudah dihancurkan. Kalau ragi yang belum dihancurkan seperti ini. Bulat ya. Ya. Nah, ini kita hancurkan menjadi seperti ini, bubuk seperti ini. Ragi apapun itu yang biasa bikin tape gitu di rumah. Yang hobi bikin tape ya. Kemudian setelah kita potong ini, gula merah ini sebanyak kita timbang 50 gram. Nah, kemudian setelah itu Iya, sekitar 50 gram, berapa dong? Sekitar 3 sendok makan. Kemudian nanti ini direbus dengan air panas, ini menghasilkan seperti ini. Oh, ini udah direbus cair ya? Ya, sudah diaduk di dalam air panas. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam potongan yang ini, yang bagian bawah. Nah, jadi dimasukkan ke dalam sini seperti ini. Itu gula merah cair dan ya, 50 gram atau 3 sendok makan. Nah, dipanaskan menjadi cair, ya, menjadi cair. Airnya ini sebanyak 200 ml. Ya. Kemudian setelah itu gampang loh ini caranya ya. Jadi tinggal masukkan ragi, ukuran ragi mungkin 1 sendok makan gitu ya. 1 sendok mohon maaf, teh gitu ya. Nah, kemudian ini dimasukkan, kemudian tidak perlu diaduk. Ya. Oh, dibiarkan saja. Dibiarkan saja seperti ini agar proses fermentasinya itu berjalan dengan baik. Nah, dari hasil pencampuran ini nanti kita dapatkan hasil fermentasi itu berupa adanya karbon dioksida. Nah, CO2 atau karbon dioksida itu merupakan satu zat yang paling disukai oleh nyamuk. Nah, itu yang kami sebut sebagai atraktan di dunia entomolog. Jadi atraktan itu bahan kimia yang dapat menarik perhatian si nyamuk. Oh, jadi ketika banyak nyamuk apa saja atau Aedes aegypti saja yang bisa tertarik ke situ? Karena Aedes aegypti ini dia memilih tempat air yang tidak bersentuhan dengan tanah, sehingga ini lebih ke arah Aedes aegypti. Kemudian kita tutup seperti ini, jadi dibalik ya, ya seperti ini. Kemudian kita tutup dengan lakban atau selotip warna hitam seperti ini sampai. Nah, karena memang nyamuk itu suka orientasi warnanya ke arah yang gelap. Oh, oke. Ya. Sehingga di rumah itu harus terang benderang supaya nyamuknya nggak ada berminat untuk mampir ya. Ya. Nah, kemudian setelah dibungkus dengan selotip itu dibiarkan ditaruh di tempat yang mana? Dibiarkan ditaruh di tempat-tempat di pojok
ya, atau di tempat yang gelap seperti itu yang biasa nyamuk sukai di masing-masing rumah kita, mungkin kita yang lebih mengetahui berapa sih sebetulnya kebutuhan botol ini untuk kita buat gitu. Oh, berarti kita membuat ini kayak rumah kita luas sebanyak mungkin lebih sebanyak bagus. mungkin lebih bagus gitu. Jadi nanti diletakkan di tempat yang pojok. Biasanya nyamuk-nyamuk itu suka yang tempat-tempat tersembunyi. Ya, jadi nanti mereka akan masuk, bukan bisa keluar lagi itu dong? Ini tidak bisa keluar karena nanti dia setelah nyamuknya masuk lewat atas seperti ini, kemudian nyamuknya akan terperangkap di sini dan akan menjadi lemas gitu. Nah, kalaupun dia sempat bertahan nih, kan ada nyamuk yang kesehatannya bagus mungkin sempat bertelur seperti itu, kemudian telurnya nanti di sini tidak akan bisa berkembang. Oh, karena sudah ada ragi tadi dan juga si daya tariknya si gula merah tadi ya? Iya. Oke. Gula merah untuk menarik perhatian, ragi untuk mematikan ya? Iya, yang pasti akan membuat ya fermentasi. Oke, baik. Nah, berarti ini lebih banyak dibuat secara pribadi, diamankan di pojok rumah. Berapa lama itu harus bisa dibuang atau dikuras itu sekitar 2 minggu sekali. Oh. Jadi ini bergantung kepada siklus hidup nyamuk pertimbangannya. Oke, selama air gulanya tidak kering ya? Dan tapi jarang ya dok ya, ada yang kering ya dok ya, masih berair terus kecuali suhu udaranya kemarau. Lebih aman menggunakannya daripada obat nyamuk tentu. Betul, karena ini memang sangat ramah lingkungan. Oke. Dan selain itu pesan saya juga untuk menjadi perhatian bagi kita bersama, pada saat nanti menguras, tolong airnya ini jangan dibuang di selokan, ya. Karena si nyamuk Aedes aegypti itu dia tahan akan kekeringan. Nah, siapa tahu dibuang nanti dibuang di mana kering, kemudian nanti bisa akan melanjutkan siklus hidupnya. Kalau di tanah mungkin lebih baik seperti itu ya? Di tanah atau di jalan raya aspal itu kan panas ya. Nah, supaya mematikan juga langsung. Oke, baik. Tapi saya harus bikin ini banyak-banyak. Iya. Tanaman kenapa ini dok? Tanaman. Kalau saya sudah sering dengar, ini tanaman apa lagi nih dok? Nah, ini tanaman-tanaman yang anti nyamuk. Tidak disukai nyamuk ya? Tidak disukai nyamuk. Kenapa tidak disukai nyamuk? Karena dia memiliki aroma-aroma khas tertentu gitu yang di antaranya ada memiliki zat-zat tertentu seperti misalnya ini serai gitu kan. Serai ini kan sebagai bahan dasar minyak kayu putih juga kita menggunakan ini ya. Jadi serai, kemudian ini yang paling famous ini lavender, kemudian itu tapak dara, kemudian ini kemangi. Jadi bisa kita tahu bahwa semua ini yang mengeluarkan bau-bau khas tertentu. Dan biasanya bau-bau yang nyamuk sangat sensitif sekali terhadap aroma yang khusus gitu. Menanam serai, kemudian lavender dan juga kemangi dan tapak darah itu cukup membantu untuk mengurangi persebaran nyamuk di lingkungan kita ya. Iya. Membuat mencegah ya. Dengan apitraf juga membantu untuk mengurangi kepadatan populasi nyamuk. Oke, dan memancing mereka untuk ke tempat yang lebih aman ya, di dalam botol. Oke, baiklah. Ibu, kita terima kasih banyak. Saya mau ke Bu Dr. Endang, apa nih yang sudah dilakukan pemerintah? Kalau tadi kan ini bagaimana masyarakat juga bisa membantu dan juga membuat mengamankan. Pemerintah melakukan apa saja kira-kira? Ya, pemerintah dalam hal ini tentunya Dinas Kesehatan ya. Jadi Dinas Kesehatan itu menggencarkan promosinya untuk penyuluhan terutama ya. Penyuluhan terhadap melakukan PSN di setiap rumah wajib, juga terhadap yang sakit segeralah datang ke puskesmas atau pelayanan. Yang berikutnya adalah untuk pasien, jadi begini, Dinas Kesehatan diwajibkan untuk melakukan kewaspadaan, terutama untuk petugas surveillance-nya bila ada mereka dengan gejalanya masih dengue, jadi masih demam saja. Kemudian yang berikutnya juga Dinas Kesehatan juga menyiapkan logistiknya. Jadi untuk masyarakat yang di daerah ujung-ujung yang dimana Fasiankesnya sulit untuk mendapatkan fasilitas laboratoriumnya, kita memiliki laboratorium diagnosa cepat untuk DBD itu yaitu RDT ya, Rapid Diagnosa Test untuk DBD. Jadi kita menyiapkan 700 RDT untuk dibagikan di semua puskesmas. Demikian juga untuk logistik lainnya dan satu lagi terutama ini sebelum COVID ya, kita di sekolah-sekolah karena 30% daripada kasus yang terdata di dinas adalah usia anak sekolah, maka kita mengencarkan
kalau ada Jumantik, juru pemantau jentik yang dewasa yang di rumah-rumah, ini kita tipe sekolahan karena anak-anak menghabiskan waktu 6 jam dalam hidupnya di sekolah. Jadi sismantik ya. Jadi siswa kita ajarkan untuk menjadi juru pemantau jentik juga, tapi tipe sekolahan. Jadi dia di lingkungan sekolahannya juga harus ada menjadi dutanya lah begitu di sekolahnya untuk menjadi duta kebersihan terutama untuk DBD di sekolahnya. Jadi itu dalam bentuk lomba, dalam bentuk cerdas cermat, jadi bentuk-bentukan penghargaan atau melihat pengetahuan dari anak-anak sekolah untuk lebih mengerti untuk demam berdarah ini. Bagaimana pemerintah menjangkau sekolah dengan memberikan informasi dan edukasi dan juga reward penghargaan untuk sismantik dapat membawa ke rumah juga, untuk jumantiknya juga dapat bekerja sama. Okay. Jadi dan kepada sismantik yang telah dipilih dan dilatih oleh petugas puskesmasnya, itu kita berikan logistik juga, misalnya dalam tas ransel kita berikan senter, kemudian cidukan, gayung air, cidukan untuk melihat air di kamar mandi sekolahnya, adakah jentiknya lalu di senter, ya begitulah. Jadi seperti tentaranya sekolahnya untuk melihat biar tidak boleh ada jentik di sekolah. Tim penangkal nyamuk ya? Tim penangkal nyamuk. Oke, baik. Itu dilakukan pemerintah, dan apa harapannya dari Ibu Dr. Endang untuk DBD di musim ini, 2020 musim berat? Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini adalah apalagi memasuki musim hujan, adalah lebih bijak bila kita pertama adalah melakukan PSN di tingkat rumahan, kemudian yang berikutnya jangan pernah terlambat untuk memeriksakan diri di fasilitas layanan kesehatan dengan gejala demam ringan, kemudian nyeri kepala, nyeri di tulang, otot dan sebagainya. Yang penting jangan terlambat untuk memeriksakan diri di kesehatan, karena itulah salah satu cara juga untuk memutus rantai penularan DBD di masyarakat luas. Oke, Ibu Rita mungkin sebagai yang lebih banyak untuk ke masyarakatnya, selingkungan. Mungkin harapannya dengan satu kalimat saja ya. Jadi jangan bilang peduli DBD sebelum menjadi jumantik di rumah sendiri. Oke, luar biasa sekali. Saya minta tepuk tangan dulu Mas DBD. Terima kasih banyak Ibu Dr. Endang, kemudian juga Ibu Rita, terima kasih banyak. Pemirsa Dayak TV dan juga yang menyaksikan Titik Temu adalah bagaimana baiknya kita menjadi orang-orang yang benar-benar peduli. Musim 2020 untuk penyakit itu semua adalah riskan. Adalah bagaimana kita menjaga diri kita dan lingkungan kita sebaik-baiknya. Banyaklah membaca, mencari tahu bagaimana musim sekarang kita untuk menjaga diri, terlebih lagi untuk menghindari DBD. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini. Semoga memberi manfaat yang baik untuk Anda dan kita menemukan solusi untuk setiap masalah di Titik Temu. Saya Chandri Zahitami, sampai jumpa.